Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kajian Maqasidus Shaum, sebuah giat kajian yang diinisiasi kawan-kawan seksi Bimas Islam dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Kita sampai pada halaman 15 yang berkaitan dengan fadilah puasa. Salah satu keutamaan puasa adalah kasus syahwat. Fa innal ju'a wa dhamma yaksirani syahwatal ma'ashi. Jadi salah satu tujuan seseorang itu diperintahkan untuk berpuasa adalah agar dia bisa menekan syahwat kemaksiatannya. Begitu juga mendukung makna kasus syahwat ini adalah dawuh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Hadis ini sebenarnya adalah hadis yang mendorong seseorang untuk menikah bagi mereka yang sudah waktunya. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, kalau engkau sudah mempunyai kesiapan ba'ah untuk menikah, mulai biayanya, kesiapan mentalnya, atau fisiknya, maka falyatazawwaj, menikahlah ya. Fa innahu aghaddu lil basar, karena salah satu tujuan nikah itu untuk memejamkan mata agar kita tidak memandang lawan jenis yang tidak halal. Wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan, karena apabila ada syahwat biologis kita bisa menyalurkan kepada yang halal. Nah, kalimat selanjutnya adalah wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Kalau dia itu sebenarnya sudah punya syahwatnya sudah cukup dan dia sudah punya hasrat untuk menikah, tetapi tidak mempunyai ba'ah, tidak mempunyai biaya yang cukup, kesiapan mental yang cukup, maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan fa'alaihi bis-shaum, maka berpuasalah. Fa'innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu akan menghancurkan unsail fakhli, begitu. Al-wija huwa raddul unsail fakhli. Jadi testisnya niku menjadi tertekan sehingga syahwat untuk melakukan hubungan biologis itu menjadi berkurang. Nazala sallallahu alaihi wasallam kasra shaum lisyahwat manzilata radil unsayain fi hasmi syahwat. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menempatkan kasrus saum, memecahnya puasa pada syahwat itu pada posisi radul unsayain. Jadi unsayain itu telur yang ada di kemaluan laki-laki itu, atau mungkin testis lah. Jadi produksi spermanya menjadi berkurang untuk memutus syahwat, untuk mengurangi syahwat seorang laki-laki, maka diperintahkan untuk berpuasa. Begitu juga ada hadis inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu masalikahu bil ju'. Setan itu berjalan dalam tubuh kita itu pada jalurnya darah, maka kita diperintahkan untuk mengecilkan jalan darah itu dengan cara lapar. Jadi mengurangi
memperbanyak makan, karena memang sumber penyakit pun adalah al-aklu, dari makanan. Kemudian wa amma taktsirus shadaqah, salah satu fadilah berpuasa itu memperbanyak sedekah aja, karena fali anna shaima idza jaa tadzakkara ma indahu minal ju' fahathu dzalika ala it'amul ja'i. Karena dengan berpuasa itu orang itu akan merasakan, mengingat bagaimana rasanya lapar, yang tidak enak tentunya. Jadi kawan-kawan ASN saja kalau waktunya puasa kadang-kadang saking lemesnya tiduran di musola, tiduran di berbagai tempat, itu karena saking lemesnya. Itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa betapa tidak menyenangkannya lapar. Pada saat itu kita teringat itu, maka fahathahu dzalika ala it'amul ja'i, maka kita terdorong untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Ini seperti gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan ASN Kemenak Kota Malang, yang setiap pagi membawa nasi bungkus untuk berbagi kepada siapa yang membutuhkan, siapa saja yang membutuhkan dan mengambilnya, halal mengambil makanan di sana. Ini salah satu anjuran dalam Islam, it'amul ja'i. Dan dalam surat Al-Fajr itu Allah juga mencirikan bahwa seorang yang kufur nikmah itu adalah wala yahadduna ala ta'amil miskin. Jadi mereka tidak memberikan, wala tahadduna ila ta'amil miskin, mereka tidak memberikan, tidak mau mendorong ala ta'amil miskin, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Nah, jadi sebenarnya bahkan itu juga termasuk dalam orang-orang yang membohongkan agama. Dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibuddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa yang mendustakan agama, merekalah yang tidak mau berbagi kepada fakir miskin. Maka puasa ini mendorong kita untuk terus mau berbagi kepada fakir miskin. Fa inna ma yarhamul usyak man asyiqa, ngaten ya. Wa qad balaghana anna Sulaiman au Yusuf alaihi wassalam la yakulu hatta yakula jamil muta'alliqina bi fasuila an dzalik faqala akhafu an asba'a fa ansa al-ja'i. Fa ansa al-ja'i, ini luar biasa. Diceritakan Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf alaihi wassalam itu tidak mau makan kecuali memastikan orang-orang yang ada di sekitarnya itu sudah makan. Ketika ditanya kenapa harus menunggu orang lain makan, akhafu an asba'a, saya khawatir bahwa saya ini kenyang, fa ansal ja'i, dan melupakan orang-orang yang lapar. Dan inilah salah satu dorongan agama agar seseorang itu untuk terus mau berbagi dengan sesama. Dan bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah menyatakan sebuah hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman atau imannya tidak sempurna, man bata syafi'an, mereka yang sepanjang malam kekenyangan, wajaruhu ja'ian, dan tetangganya dalam posisi lapar. Karenanya kita dulu itu ada budaya ater-ater begitu, itu sebenarnya salah satu aplikasi untuk memastikan tetangga kita tidak dalam posisi kelaparan. Sampai di sini kajian kita tentang fadilah berpuasa. Moga-moga Ramadan yang akan datang kita diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah berpuasa dengan baik, dan kita semua dalam ampunan Allah, sehat selalu. Salam integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.